Guys, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membawakan video mengenai faktor-faktor kegagalan TQM dan inilah kami berlima. Oke, TQM. TQM merupakan sistem manajemen menyangkut kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Oke, kemudian ada prinsip dan unsur pokok dalam TQM. Menurut Hensler dan Brunel, ada 4 prinsip utama dalam TQM. Keempat prinsip tersebut adalah 1. Kepuasan pelanggan, 2. Respek terhadap setiap orang, 3. Manajemen berdasarkan fakta, dan 4. Perbaikan berkesinambungan. Kemudian ada faktor-faktor penyebab kegagalan TQM. Yang pertama ada delegasi dan kepemimpinan tidak baik dari manajemen senior. Yang kedua ada tim mania. Jika ada proses penyebar luasan. Keempat ada menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Yang kelima ada harapan yang berlebihan yang tidak realistis. Dan yang keenam ada empowerment yang bersifat prematur. Oke, kita bahas yang pertama. Yang pertama delegasi dan kepemimpinan tidak baik dari manajemen senior. Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya, bukan didelegasikan kepada pihak lain yang tidak mengerti perkembangan perusahaan. Oke, faktor yang kedua, tim mania. Organisasi perlu membentuk tim yang melibatkan semua karyawan guna menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim. Penyelia perlu mempelajari cara menjadi pelatih yang efektif, sedangkan karyawan perlu mempelajari cara menjadi anggota tim yang baik. Kemudian, organisasi juga harus melakukan perubahan tujuh budaya supaya kerjasama tim dapat berhasil. Yang ketiga, ada proses penyebar luasan. Pengembangan inisiatif sebaiknya melibatkan para manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Karena sebuah usaha meliputi pemikiran mengenai struktur, penghargaan, pengembangan, keterampilan, pendidikan, dan kesadaran. Yang keempat ada menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Organisasi hanya menggunakan pendekatan yang kaku, tidak fleksibel, dan tidak dapat diterapkan di berbagai situasi, wilayah, dan kondisi pasar yang tidak stabil, sehingga organisasi tidak dapat menyusun program-program kualitas yang sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing. Yang kelima, yang terakhir adalah empowerment yang bersifat prematur. Karyawan yang tak dilatih dan diberi wewenang di dalam mengambil suatu keputusan bukan berarti mereka dapat memberikan hasil yang positif seketika. Mereka tetap membutuhkan arahan dan juga sasaran. Oke, selanjutnya ada faktor kegagalan TQM dalam perusahaan. Yang pertama, ada kurang komitmen pimpinan. Yang kedua, ada kurangnya partisipasi karyawan. Yang ketiga, ada resistensi terhadap perubahan. Yang keempat, ada kurang fokus pada pelanggan. Yang kelima, ada kurangnya sistem pendukung. Yang keenam, ada kurangnya pelatihan dan pendidikan. Yang ketujuh, ada kurangnya keselarasan antar TQM dan budaya organisasi. Kesimpulannya adalah TQM atau manajemen kualitas mutu merupakan suatu filsafat manajemen atau komitmen budaya organisasi untuk memuaskan pelanggan secara konstan lewat pendidikan terus-menerus atau semua proses organisasional sehingga bisa menghasilkan produk dan jasa yang bermutu tinggi serta menjadikan kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Selain itu, TQM juga sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha baik secara kualitas maupun kuantitas. Created using Powtoon.